Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, puji Tuhan, saudara-saudara, bertemu dengan saya Bejana ya. Seminggu sekali saya buat YouTube, tapi saya hampir tiap hari menyampaikan pesan-pesan kepada saudara semua yang masih terus mengikuti pelayanan HDM ini lewat YouTube ya. Tema besar saya tetap di dalam firman, doa, dan pengurapan. Saya selalu mengatakan soteria. Jangan malu-malu saudara. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Apa takut salah? Soteria, soteria. Saudara, saya tidak ahli dalam bidang ini saudara-saudara, tapi saya diberitahu Roh Kudus mengenai soteria. Ya, memiliki arti itu keselamatan kekal yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti saudara-saudara, ini diingatkan terus, saya ingatkan kepada diri saya dan saudara-saudara, ada soteria, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang tetap percaya, setia, ya, setia kepada Dia sampai mati. Ada soteria, ada keselamatan kekal. Ya, nanti itu di dalam kerajaan kekal. Tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada seperti keadaan dunia ini. Nah, saat kita masih dalam dunia ini tetap ada soteria. Ada pembebasan, saudara. Saya bicara pembebasan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi soteria, ada pembebasan dari dosa. Ya, kita boleh menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus karena kita percaya kepada Dia, dibebaskan dari dosa. Kita belajar terus untuk terus dengar-dengaran akan firman-Nya. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh nanti menikmati soteria, dan di dunia ini saat ini kita juga bisa menikmati soteria. Ada pembebasan, juga pembebasan. Bukan saja saudara, nanti itu yang akan sampai ke dalam surga, dibebaskan dari dosa. Ya, yang membelenggu kita, yang itu untuk supaya kita boleh masuk jalan lapang ke dalam kerajaan surga, beriman kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Tapi soteria, ada pembebasan dari pergumulan-pergumulan hidup ini loh saudara. Ya, mungkin ada masalah-masalah dalam hidup kita, sakit penyakit. Ya, ada masalah-masalah mengenai ekonomi, pekerjaan, ada masalah mengenai keluarga, rumah tangga, ada ikatan-ikatan kuasa gelap loh, ada soteria, dilepaskan dari semua itu saudara-saudara. Di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nama lain, namanya Dia, ada tenaga dan kuasa. Puji Tuhan, dan Roh-Nya yang Maha Kudus kan sudah dicurahkan saudara. Ya, Dia, saya katakan berdiam ya. Rabu-rabu yang lalu saya bilang, dalam hati kita didiami Roh Kudus, ada firman-Nya, ada Roh Kudus. Ya, bukan saja untuk orang lain, memberkati orang lain, tapi untuk memberkati diri kita sendiri saudara-saudara. Ya, hati yang diberkati. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Bulan November, ini akhir ya dari bulan November ya. Hari Rabu yang terakhir dari bulan November tahun 2023. Saudara, bulan November katanya kan Thanksgiving. Hari pengucapan syukur, bulan pengucapan syukur. Selalu saudara, tidak hanya November saja, terus-menerus kita mau belajar mengenai kata-kata mengucap syukur kepada Tuhan. Loh, bisa kan? Lewat pujian, wah kita bisa mengucapkan syukur. Lewat penyembahan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa. Terus saudara, ya seluruh kehidupan kita ini bisa mengucap syukur. Maka itu saya mau beri tema saudara, ada mukjizat dalam ucapan syukur. Loh, apa benar saudara? Ya saudara, ya kita harus bisa membuktikan. Nah ini mau saya sampaikan saudara, firman-Nya saudara pasti sudah hafal, sudah sering mendengar ya mengenai ini saudara ya. Saya mau beri saudara di dalam Injil, kitab Injil Yohanes ya.
Ini dicatat dalam keempat Injil peristiwa ini, saudara ya. Injil Yohanes pasal 6. Kalau saudara membaca semua ayat 1 sampai 15. Nah, saudara, di sana kan temanya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Lah, saudara kan udah hafal. Ya, itu terdapat juga dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, ya. Ini saudara, di sana dicatat Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi saya mau baca yang Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 ya sampai 14. Demikian saudara. Di sini ada seorang anak, ya, waktu itu ada banyak orang ya sedang mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara kalau membaca semuanya akan tahu. Yang mempunyai 5 roti jeleh dan 2 ikan. 5 roti jeleh dan 2 ekor ikan. Ya. Tapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Orangnya banyak banget, saudara. Dikatakan ada 5.000 orang, bahkan lebih, saudara, belum perempuan, belum anak-anak itu. Ya, belum tercatat itu. Coba bayangin, masa orang segitu banyaknya mau diberi hanya 5 roti sama 2 ekor ikan? Ya, mustahil lah, nggak mungkin. Tapi kita lihat, saudara. Ya, kita lihat, luar biasa. Ayat 10 dan seterusnya, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Semua orang itu nggak ada, suruh duduk. Mereka waktu mungkin berdiri kan, di situ ada rumput, duduk. Ya, adapun di tempat itu banyak rumput loh ini, saudara. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000. Laki-laki banyaknya, ya, laki-laki 5.000. Lalu Yesus mengambil roti itu, apa? Yesus mengambil roti itu, ya, dan tentunya dengan 2 ekor ikan itu juga diambil, diletakkan tangannya begini, tahu? Lalu Yesus apa? Mengucap syukur. 5 roti 2 ekor ikan, diucapin syukur, saudara-saudara, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Loh, luar biasa ini, saudara-saudara. Lewat ucapan syukur di tangan Tuhan Yesus Kristus, kita belajar mengucap syukur ini. Mengucap syukurlah senantiasa. Tidak mudah loh, saudara ya. Tapi ini pelajaran Tuhan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi apa? 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jeleh dan lebih setelah orang makan. Itu lebihnya, saudara. Ribuan orang begitu. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, maka mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Loh, saudara, kita coba jangan hanya melihat mujizat saja untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saya sudah mengatakan soteria. Oh, ada mujizat, saudara. Ada keselamatan kekal, ada mujizat. Loh, ini loh, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ketidakberdayaan, ya, ada Tuhan Yesus, ada mujizat di sana, ada mujizat ketika Tuhan mengatakan mengucap syukur atas 5 roti 2 ekor ikan. Ribuan orang dicukupkan mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur ada mujizat dalam ucapan syukur. Itu tema saya. Saudara-saudara, ini perlu dibuktikan dan perlu diikuti apa yang pada waktu itu Tuhan Yesus lakukan. Ingat, Roh Kudus mengatakan, apa tujuan Roh Kudus? Ya, saudara, saya ini tidak bisa apa-apa dalam pelayanan HDM ini, saudara-saudara. Saya hanya bersandar kepada pengajarannya Roh Kudus. Dia mengatakan, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan firman-Nya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang tercatat ini, saudara, dan ada yang tidak tercatat.
Ya, berapa kali Tuhan bicara langsung kepada saya. Tapi ada yang saya mengikuti terus dengan yang tercatat saudara-saudara. Mengenai ini saudara, ada mujizat dalam ucapan syukur. Saya beritahu, 5 roti 2 ekor ikan. Saya selalu katakan pada orang-orang, kalau yang bisnis-bisnis itu apa adanya ya, dia punya modal, udahlah itu aja. 5 roti 2 ekor ikan itu loh, taruh di tangan Kristus, percaya kepada dia, serahkan, saudara akan melihat mujizat yang luar biasa. Modalmu sedikit, akan dijadikan begitu banyak. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Ini saudara-saudara, ini ada lagi ya, tapi dalam peristiwa yang lain kalau sudah membaca di dalam ini kata-kata ucapan syukur ya, di dalam Injil Markus ya. Kalau ini hanya tercatat di anu saja saudara ya. Maaf, Injil Markus pasal 8 saudara. Ya, kita lihat Injil Markus pasal 8. Kalau saudara membaca semua ya ayat 1 sampai 10 ya. Nah, itu tercatat juga di Injil Matius saudara. Hanya dua Injil saja. Kalau tadi semua ya yang 5. Tapi ini kalau ini judulnya kan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau tadi 5.000 orang. Ya, saudara bisa membaca seluruhnya. Tapi saya mau membacakan saudara Injil Markus pasal 8 ayat 5 sampai 9. Demikian saudara-saudara. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ada 7 roti, saudara ini. Ya. Lalu ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, diambil hanya 7 roti ya. Mengucap syukur. Ada lagi kata-kata mengucap syukur. Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Ya, kepada Bapa. Karena saat itu dia masih ada di dalam dunia, saudara-saudara. Sebagai seorang putra Allah. Ada Bapa di surga. Meskipun dia juga Allah, saudara. Tapi ketika dalam dunia, dia menjadi manusia 100%. Oh, haleluya. Ini saudara. Lalu disebutnya mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Ya sama saja. Tapi ini 7 roti dan beberapa ikan saudara. Dan sudah mengucap berkat atasnya. Ia menyuruh supaya ikan itu dibagikannya. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Kalau tadi dikatakan 12 bakul saudara tadi ya. Yang saya bacakan dari 5 roti 2 ekor ikan. 7 roti dan beberapa ikan. Ini beda saudara-saudara. Tapi sama kasusnya saudara. Mengucap syukur dan apa tadi suka saudara-saudara itu di Injil tadi juga mengatakan seperti itu saudara, mengucap syukur ya dan memberkati saudara, diberkati. Saudara, ini pelajaran yang bagus sekali loh bagi kita. Kesulitan-kesulitan yang melanda ini, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang lalu Yesus menyuruh mereka pulang ya. Sampai di sini. Kalau ini saudara, sisanya 7 bakul. Tapi tetap kan luar biasa saudara-saudara. Hanya 7 roti dan beberapa ekor ikan. Di tangan Tuhan diucapin syukur dan ada diberkati. Dahsyat, mujizat terjadi. Saudara, sampai saat ini bagaimana? Masihkah ini berlaku? Haleluya. Puji Tuhan. Iya saudara-saudara, saya mau beritahu saudara, kejadian tempo hari saya sudah menceritakan juga kan, menyaksikan juga ya mengenai saya punya kerjaan yang pertama itu ya, mengenai ini, ya makanan yang hanya siap 750 orang itu, tapi orang yang datang kan 1.200 bahkan lebih itu saudara ya, kok bisa cukup? Dan juga lebih. Haleluya. Ini saudara, saya bersyukur.
tidak bisa berbuat apa-apa ya kecuali bersyukur, saudara-saudara. Nah, peristiwa pernah terjadi, saudara. Ya, saya ada rumah, Mas Juwana pada waktu itu, saudara. Ya, depan rumah saya ini ada tanah kosong, tanah negara itu, saudara. Ada kira-kira 105 meter lah. Saya sebetulnya tidak ada pikiran apa-apa kok, saudara. Tapi tiba-tiba kan ada orang yang menawari, Pak, ini tanah depan ini beli saja, punya negara, bisa saya ngurus, bisa. Oh, tidak mahal kok, untuk hak milik atau untuk hak pakai atau hak guna bangunan begitu aja ya. Nah, saya ya boleh-boleh saja kalau emangnya tidak mahal. Kalau mahal ya saya nggak usah, saya akan juga tidak terlalu membutuhkan. Ada 105 meter sudah depan saya itu tanah negara. Diurus saudara-saudara. Ya, nggak pakai atau guna bangunan. Saudara, saya hanya bisa kehendak Tuhan yang jadi. Bersyukur. Tidak punya apa-apa, ngomong apa. Loh saudara, tidak lama kemudian, Pak, bisa Pak. Dan apa saudara yang tahu? Bukan saja hak pakai guna bangunan yang bisa, tapi malah dijadikan bisa hak milik. Oh haleluya. Dan terjadi saudara, tidak mahal pada waktu itu. Luar biasa, 105 meter, lalu mau dipakai apa? Dibangun, nggak ada duit. Syukuri aja saudara, mengucap syukur. Saudara tahu, kalau sudah kehendak Tuhan, loh ini loh saudara, ya tidak ada masalah. Ya, mujizat itu dapat terjadi karena dia ikut adil, ikut bekerja, ikut mengendaki. Saudara, tiba-tiba saya mendapatkan order, saya akan ngerjakan Kuningan, saudara. Ya, tiba-tiba saya dapat pesanan dari satu kota. Ya, sebuah karoseri, saudara, karoseri mobil. Saya suruh buat apa namanya? Itu loh. Dia punya simbol, ya. Kuda, saudara. Simbolnya kuda. Besar bikinnya. Besar betul, saudara. Wah, cukup banyak. Wah, oh Bapak, hamba bersyukur kepadamu. Kalau ini dapat terjadi, saya dapat bisa membangun tanah yang 105 meter di depan itu, saudara. Yang sudah jadi amile, sertifikat amile, saudara. Benar, mengucap syukur ada mujizat. Tidak sekedar bisa lewat pujian, bisa lewat penyembahan, bisa lewat doa, mengucap syukur dalam segala hal kepada Bapa yang di surga. Dia yang maha kuasa, maha kekal, maha hidup. Dia yang memiliki segala rezeki kita. Berkat-berkat dicurahkan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jalan, saudara. Benar. Saya dapat uang. Keuntungan saya pakai, oh haleluya, dan bangunlah tempat itu. Puji Tuhan, mengucap syukur. Hanya 5 roti 2 ekor ikan. Hanya 7 roti dan beberapa ikan. Di tangan Tuhan. Tuhan mengucap syukur dan memberkatinya. Demikian juga saudara-saudara. Kita kalau memiliki itu, kita serahkan di dalam tangan Tuhan ya. Kita mengucap syukur juga, saudara. Oh, yang sedikit itu akan dibuat Tuhan. Kau akan merasakan, wah, supranatural. Keajaiban yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Oh, banyak hal, saudara, di ADM saya melakukan itu. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya ajarkan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Oh, haleluya. Hanya sedikit saya beritahu, saudara-saudara, jangan gampang-gampang berhutang, kata Tuhan. Roh Kudus sudah mengingat, jangan hari-hari ini mengucap syukur sedikit itu saja. Kalau Tuhan sudah bekerja, Roh-Nya sudah dicurahkan, ini bekerja. Luar biasa. Apa saja? Apa saja? Mengucap syukur. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Tuluskan hati ini. Hati yang diberkati, mulut yang diberkati,
akal budi yang diberkati luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita dulu, setelah itu kita memberkati orang lain. Oh, haleluya, luar biasa pekerjaan Roh Kudus sekarang. Dia mengajarkan segala sesuatu. Dia mengingatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ada tercatat di Alkitab ini. Tapi Tuhan juga berbicara kepada saya langsung yang belum tercatat, tetapi perbuatannya dia. Beberapa saudara, tapi mayoritas, kebanyakan, sebagian besar adalah yang tercatat di Alkitab dan nyatanya dibuktikan. Luar biasa, ucapan syukur, ada mujizat dalam ucapannya. Bersyukur saudara, tidak mudah tapi saudara, tapi itu lakukan dengan hati yang tulus. Waktu itu saya tidak tahu apa-apa, tidak ada pamrih, wah mesti harus. Tapi nyatanya saudara-saudara, Tuhan buka luar biasa dalam segala hal. Masalah-masalah kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga rumah tangga ini, ya, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, keuangan, ekonomi. Oh itu kan 3 hal itu berkembang. Oh macam-macam saudara-saudara. Habis lihat, di tengah-tengah itu ada ucapan syukur, dibawa kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada supranatural, keajaiban. Ini saudara, pelayanan saya, HDM, saya tidak diajari siapa-siapa, tapi saya diajari oleh Roh Kudus. Dia berkata, mengajarkan segala sesuatu. Alkitab, firman Tuhan mengatakan seperti itu, saudara. Oh puji Tuhan saudara, mari saudara-saudara, belajarlah. Ucapkan syukur lewat pujianmu. Engkau pintar pandai, ada talenta puji, pujikan itu, ucapkan syukur. Kalau engkau pandai berdoa, pakai doamu, ucapkan syukur. Kalau engkau senang menyembah, dan itu harus, sembahlah dia, ucapkan syukur. Lalu saudara akan mendapatkan, menikmati, mengalami yang namanya mujizat Tuhan, supranatural dari Tuhan Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang Maha Kudus bekerja. Saya menggunakan minyak, saudara. Ada sarana. Sarana, fasilitas, datang dari Tuhan. Mari saudara-saudara, siapkan minyak. Sekarang saya mau berdoa. Ya, kalau saudara punya minyak belum dikuduskan, sekarang pegang minyakmu. Minyak apa saja yang tanpa alkohol ya. Dalam nama Tuhan Yesus dari tempat dihembusi Roh Kudus. Minyak-minyak itu supaya menjadi kudus. Rohmu yang Maha Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari urapkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah mengurapi di rumah. Saya urapi semua loh saudara. Semuanya. Saya urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh sudah. Haleluya. Saudara butuh. Mari mengucapkan syukur sejenak. Oh haleluya. Iralawalawala syukuri alamata sangkaralawala. Kamata sakalalawala syukuri meta sangkiara mata syukuri. Yehova Rabbah. Oh Yehova Jireh. Yehova Shalom. Allah El Shaddai. Yehova Nisi. Glory. Sembah dia. Pujikan dia. Engkau yang besar. Engkau yang agung. Engkau yang mulia Bapa. Marilah engkau urapkan rohmu itu kepada kami. Terima kasih. Ada yang sakitnya sudah dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berembus dari tempat ini, membawa engkau ke dalam hadiratnya, dipenuhi. Saat engkau mengucap syukur, ada mujizat di sana, kesembuhan terjadi. Tuluskan hatimu. Hatimu didiami Roh Kudus. Tuluslah. Lembutkan, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakitmu, saya patahkan dari tempatnya dan hembuskan Roh-Nya yang Maha Kudus itu, dan penyakitmu dilepaskan. Ingat apa saja, ada ikatan-ikatan penyakit, roh-roh sakit dari setan, dari iblis, engkau dilepaskan semua dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada keharmonisan rumah tanggamu, rumah tangga keluargamu diberkati luar biasa. Ada hidup kerukunan, akan diberi kesehatan, akan diberi rezeki yang cukup. Ada saudara-saudara yang ekonominya, keuangan sekarang lagi sulit, diberkati, dibukakan jalan. Engkau ucapkan syukur kepada Bapa dengan tulus.
Kau lihat seperti apa yang sudah kita dengar, kita baca mengenai 5 roti 2 ekor ikan dan 7 roti dan beberapa ikan. Ribuan orang dikenyangkan, luar biasa. Bahkan beberapa bakul lebih. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Oh, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati setiap orang yang mendengar, menyaksikan, mengikuti YouTube ini. Dan Tuhan yang memberkati mereka semua. Mereka dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan, dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu yang Maha Kudus sudah Kau urapkan atas mereka. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama-Mu Maha Tinggi, Tuhan yang hidup. Kita bersungguh Tuhan, setiap saat kita mengucap syukur, bersyukur. Soteria, ada keselamatan yang kekal menanti. Kita harus mengucap syukur terus. Ada keselamatan kekal. Puji Tuhan, dan nanti kita akan menikmati semua itu di dalam kerajaan yang kekal. Penuh gembira sukacita. Haleluya. Dan di dalam saat ini, ketika kita dipenuhi dengan soteria, ada pembebasan. Oh, dibebaskan dari segala pergumulan-pergumulan hidup yang ada, baik mengenai kehidupan rumah tangga, mengenai kesehatan, mengenai ekonomi. Tuhan yang sudah melakukan semua menjadi baik bagi kita. Tuhan, terima kasih, aku ucapkan syukurku kepadamu. Hamba tidak bisa, Engkaulah yang berbuat. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Hamba mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini sudah berdoa. Dan Tuhan yang memberkati semuanya. Umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia mengikuti YouTube HDM ini. Haleluya. Soteria, soteria. Puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana. Ya, di Rabu yang akan datang. Amin.